baik itu juga ada pilihan juga Bu. Karena ibu-ibu juga kan waktu itu ada pilihan si A, si B, si C bisa memilih gitu ya Bu ya. Kalau cuma satu nggak bisa memilih gitu ya. Nah itu ya. Ini sudah tertera juga di dalam di dalam Al-Quran juga gitu ya, dalam Al-Quran gitu ya. Kata ini ustazah tahu nih dalam Al-Quran bahwa orang baik untuk perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Nah itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Asia. Di STIKU ini sebagai Ketua Program Studi S1 Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurnia Rahim. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Yana Hendriana. Kebetulan di Stikes Kuningan saya sebagai Ketua Program Studi Profesi INES. Pertanyaan pertama, dosen yang baik itu dosen yang seperti apa sih? Tentunya yang bisa melayani mahasiswa, bisa bekerja sama dengan rekan sejawat, baik itu dosen maupun tenaga pendidik dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Dosen yang baik, kadang perspektif mahasiswa beda sama perspektif kita gitu ya. Mungkin kalau bagi mahasiswa dosen baik itu baik ngasih nilai, gampang ngasih nilai, terus tidak killer gitu ya. Tapi kalau menurut perspektif saya pribadi, dosen yang baik tentunya ingin mahasiswa itu bisa mampu memahami apa yang disampaikan dan bisa lebih berprestasi, lebih berhasil dari kita. Tentunya dosen yang baik itu ada yang memperhatikan mahasiswanya. Silakan satu lagi. Iya, baik. Ya, kalau menurut saya dosen yang baik itu tadi dari segi penyampaian ya, tentunya bisa memahami, bisa dipahami oleh mahasiswanya. Terus yang keduanya yaitu tentunya lebih perhatian gitu kan ya, perhatian kepada mahasiswanya. Jadi nggak hanya kognitif aja materi yang disampaikan, tapi di sisi lain tuh ya kayak sikap, kemudian kalau ada masalah mahasiswanya lewat-lewat aja, nah itu mungkin nggak perhatian. Jadi ya nggak care. Jadi justru mahasiswa itu lebih kepengen juga diperhatikan oleh dosennya. Jadi ya. butuh perhatiannya. Nah, butuh seperti ibu-ibu butuh perhatian dari para suami. Nah, saya juga butuh perhatian dari istri. Mana seperti itu yang bisa perhatian dari mahasiswa butuh perhatian dari para dosen. Para dosen. Nah, kemudian juga ada lagi yang penting. Dosen yang baik itu yang bisa memotivasi mahasiswanya itu sendiri gitu, motivasi untuk menunjukkan menunjukkan jati dirinya sebagai mahasiswa, kemudian bisa menggali potensi dirinya di sisi yang lain selain dari akademik. Nah itu juga bisa dikatakan dosen yang baik gitu. Dan juga yang terakhir ya, dosen yang baik itu yang tentunya bisa menjadi figur ya atau teladan yang baik bagi mahasiswanya itu gitu. Menurut kita. Di masa pandemi ini apa saja suka duka ketika harus kuliah daring? Nah, ini kaitannya sama tadi tuh yang care-care itu. Iya, yang care-carean itu ya. Yang pertama suka dukanya tuh ya, Bu. Pertama kuota ya, kuota dosen, kuota mahasiswa itu kita harus sama-sama memadai gitu. Karena kalau kita dosen punya, ternyata mahasiswa nggak punya kuota, itu masalah. Kemudian juga sinyal ya, kan ada juga mahasiswa itu yang dari negeri entah berantah gitu kan ya gitu. Nah itu juga bisa ya, nggak bisa jalan tuh ya. Kemudian juga fasilitas gitu, dosennya yang nggak punya Zoom gitu kan ya, atau juga ya yang kalau bikin video kitanya nggak mahir ngedit segala macamnya, itu juga bisa menjadi kendala ya, jadi suka dukanya pada saat kita bikin pembelajaran online gitu ya Bu. Kalau saya sendiri juga suka dukanya salah satunya di rumah itu tidak semudah yang dibayangkan ternyata
saya, karena banyak faktor X gitu untuk memberikan kuliah daring from home gitu. Saya kira bukan hanya perempuan, mungkin Pak Yana merasakan juga kali ya bagaimana memberikan pembelajaran daring dari rumah. Tapi khususnya kalau ibu-ibu itu banyak sekali hambatannya. Dengan anak. Tapi sekuat mungkin tetap memberikan perhatian ke mahasiswa walaupun dengan keterbatasan, walaupun keterlambatan menjawab berespon, tapi tetap ingin yang berkualitas, ingin menyampaikan ilmu yang tetap bisa dipahami gitu oleh mahasiswa. Dan sebetulnya ini adalah pembelajaran yang memang mahasiswa itu harus lebih action sendiri gitu, lebih banyak mencari tahu sendiri, karena mahasiswa itu bukan seperti SMA gitu ya yang memang lebih banyak mengeksplor sendiri. Ya mungkin itu sih yang saya rasakan. Kalau barangkali dari S1 keperawatan dan program profesi mes, tentunya suka dukanya karena memang ini institusi kesehatan, tentunya tidak hanya memberikan pendidikan secara teori saja, tetapi secara praktek dalam kondisi situasi COVID-19 ini, tentunya dengan proses pembelajaran online daring, tentunya dari segi teori bisa kita laksanakan, tetapi dari segi praktek ini yang kurang maksimal, karena dari segi praktek itu tentunya mahasiswa harusnya secara langsung itu diberikan praktek di laboratorium ataupun di rumah sakit. Tetapi dalam kondisi seperti ini kita juga menghindari hal-hal yang tidak memungkinkan barangkali ibu-ibu. Nah ini kendala-kendala yang memang tidak maksimal kita lakukan, khususnya dari segi praktek itu, baik itu praktek mandiri maupun praktek pendamping dengan dosen. Oleh karena itu, inilah yang menjadi PR buat kita semuanya, metode dan teknik seperti apa yang kedepannya harus kita laksanakan terkait dengan proses pembelajaran, khususnya praktikum-praktikum yang akan kita laksanakan. Begitupun sama barangkali dari kebidanan, dari kesehatan masyarakat, tentunya ada praktikum-praktikum sehingga kita tidak bisa laksanakan secara optimal dan real kita laksanakan di laboratorium maupun di layanan praktek lahan, baik itu di rumah sakit maupun di komunitas. Nah ini barangkali kendala-kendala yang memang selain tadi dari sinyal dan lain sebagainya, kendala-kendala yang real yang tentunya kita tidak bisa laksanakan secara nyata di lahan praktek. Itu barangkali ya. Iya, kayaknya ada satu manfaat, mungkin salah satunya gitu ya. Semuanya kita jadi mencoba melek teknologi. Iya, melek teknologi. Baik mahasiswa maupun dosennya yang biasanya tidak aware, sekarang lebih mencari tahu, mengeksplorasi. Setiap kejadian ada hikmah. Ada hikmahnya. Minimal kita bisa. Dan mungkin sukanya itu kita bisa ngajar kapan aja, di mana aja. Jadi kita di mobil nih ya, kita bisa ngajar gitu ya Pak Yana. Saya belum punya mobil Bu. Ya mobilnya. Mobil apa nih? Mobil apa aja ya gitu. Jadi kita sambil masak, sambil ngelonin anak juga bisa ya Bu ya. Itu sukanya gitu. Jangan bercerita mobil dulu Bu. Kalau saya susah di motor itu ya diberikan pelajaran. Ya, sambil bercocok tanam kan sambil bisa. Soalnya kalau handphone kita di depan motor, pasti ditilang tuh Bu. Bahaya kecelakaan lalu lintas. Nah itulah, jadi sambil bisa sambil ngelonin. Kalau offline kan itu kita dukanya ya, sukanya. Kalau offline kan kita terpaku dengan waktu gitu kan ya, harus di kelas gitu, nggak bisa sambil ngapa-ngapain. Itu mungkin sukanya ya, jadi disyukuri aja. Ya kita syukuri. Jika harus memilih, lebih memilih menjadi tipe dosen killer atau pelit nilai? Sebutkan alasannya. Waduh, memang ini pertanyaan yang berat ya. Apakah menjadi dosen killer atau dosen pelit nilai? Saya nggak mau dua-duanya. Nggak mau dua-duanya ya Bu ya? Iya, dua-duanya. kayaknya Gitu. saya juga merasakan nggak nyaman gitu. Nggak, kalau dengan dosen killer tuh bukannya dapat materinya gitu, dapat pahamnya, malah justru deg-degan no aya gitu kan. Lebih suka memberikan ujian esai atau pilihan ganda? Sebutkan alasannya. Ya kalau saya kalau untuk ngasih soal sebenarnya simpelnya esai, tapi kalau ngoreksi enak ganda gitu. Nah, iya, Jadi betul. sebetulnya mana yang lebih enak
Ya lebih enak sih ngoreksi ya, ngoreksinya lebih simpel, tapi bikin soalnya itu butuh perjuangan. Kalau yang Butuh ganda waktu. butuh waktu, jadi tergantung kondisi sih sebetulnya. Iya. Kalau Ya. saya waktunya cukup ya saya usahakan ganda, tapi tetap dia harus berpikir, jadi studi kasus yang memang harus membutuhkan pemikiran gitu kan. Iya. Dan nanti di akhir menilainya lebih cepat. Tentunya dalam di keperawatan itu karena endingnya itu uji kompetensi ya, Betul. jadi Jadi akhirnya uji soalnya- kompetensi memang tipe-tipe soalnya tipe-tipe soal multiple choice Choice, gitu. betul. Tetapi dalam bentuk kasus, tentunya kita sejak dini mempersiapkan soal-soal dalam bentuk kasus barangkali Iya, sama mungkin di betul. bidang Sama di bidang Kesmas juga juga ya. Ya, Jadi jadi dalam bentuk memang- kasus tetapi dengan pilihan multiple choice, Iya. pilihan ganda. Tetapi dengan hal tersebut tidak mengesampingkan soal-soal esai agar mahasiswa bisa berpikir secara kritis gitu ya. Jadi kita buat soal dalam multiple choice tetapi tidak mengesampingkan soal-soal esai. Ketika kita memberikan soal esai untuk menggali kognitif mahasiswa ataupun psikomotor mahasiswa kita berikan, tetapi untuk mempersiapkan ending jadi akhir di program profesional maupun di kebidanan maupun Kesmas, saya kira sesering mungkin kita juga bisa melatih mahasiswa untuk melaksanakan atau menjawab soal-soal dengan multiple choice dalam bentuk kasus. Itu barangkali Bu ya? Iya, betul. Jadi lebih diutamakan soal pilihan ya dengan pertanyaannya kasus, kemudian baru untuk mengeksplor daya kritis mahasiswa dengan esai ya begitu. Mix terkadang juga. Iya. Tapi lebih baik itu juga ada pilihan juga Bu. Karena ibu-ibu juga kan waktu itu ada pilihan si A, si B, si C bisa memilih gitu ya Bu ya. Kalau cuma satu nggak bisa memilih gitu ya. Nah itu ya. Iya. Ini sudah tertera juga di Iya, dalam makanya di dalam dalam Bapak Al-Quran apa? juga gitu ya, Iya, dalam Al-Quran jadi gitu ya. Kata harus ada mungkin ini pilihan, ya. ustazah tahu nih dalam Al-Quran bahwa orang baik untuk Iya, betul, Pak. perempuan yang baik untuk Nah, laki-laki iya. yang baik. Nah itu Jadi juga harus ada pilihan. itu pilihannya itu Pilihan. bibit, bobot, bebek. Bebek. Nah, gitu. itu. Itu barangkali ya. Bibit ada di prodi. Tapi lebih baik itu juga ada pilihan juga Bu. Karena ibu-ibu juga kan waktu itu ada pilihan si A, si B, si C bisa memilih gitu ya Bu ya. Kalau cuma satu nggak bisa Perempuan memilih memang gitu ya. iya. Nah itu ya. Iya. Ini sudah tertera juga di Iya, dalam makanya di dalam- dalam Bapak Al-Quran apa? juga gitu ya, Iya, dalam Al-Quran jadi gitu ya. Kata harus ada mungkin ini pilihan, ya. ustazah tahu nih dalam Al-Quran bahwa orang baik untuk Iya, betul, Pak. perempuan yang baik untuk Nah, laki-laki iya. yang baik. Nah itu Jadi juga harus ada pilihan. itu pilihannya itu Pilihan. bibit, bobot, bebek. Bebek. Nah, gitu. itu. Itu barangkali ya. Bibit ada di prodi. Coba jelaskan tentang program studi yang Bapak Ibu kelola, kelebihannya, dan bagaimana prospek kerja ke depannya. Nah, untuk program studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan ini adalah program studi baru ya. Mungkin di masyarakat juga masih banyak yang belum tahu tentang program studi ini. Mungkin taunya D3 Kebidanan. Nah, ini baru karena memang sesuai dengan tuntunan dari pemerintah atau regulasinya, di mana pada tahun 2026 ya sesuai dengan aturan Permenkesnya itu bahwa bidan itu harus lulusan profesi gitu. Jadi dari mulai sekarang ini bidan-bidan itu harus yang D3 harus melanjutkan kembali. Nah, visinya ya yang program studi S1 Kebidanan dan Profesi ini atau yang keunggulannya itu melayani ya kebidanan dengan berbasis gender. Artinya dengan gender ini bisa mengupayakan ya kesehatan ibu dan bayi gitu kan. Dan tentunya kan biasanya di masyarakat itu suka melabelkan gitu kan bahwa perempuan itu adalah lemah. Nah, sehingga dengan konsep gender ini, dengan pemberdayaan keluarga dengan berbasis gender ini bisa menghilangkan label-label perempuan itu lemah gitu. Ya. Dan kemudian untuk prospek kerjanya, karena tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa untuk sekarang itu terutama di tahun 2026 itu bidan harus lulusan profesi. Tentunya bidan
yang lulusan profesi itu bisa bekerja di mana aja, terutama bisa membuka praktek secara mandiri gitu ya. Jadi yang pertama itu bisa membuka praktek secara mandiri, sedangkan yang D3 itu enggak. Kemudian dari segi kompetensinya, kalau lulusan profesi itu luas sekali, dari mulai istilahnya ditiupkannya gitu kan ya, ruh gitu kan. Nah itu sampai ke liang lahat, itu adalah kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa profesi. Nah kemudian juga selain membuka praktek mandiri, bisa juga bekerja di rumah sakit gitu kan, menjadi CI, kemudian juga bisa di instansi-instansi yang lainnya, kemudian bisa di instansi kesehatan kayak BPJS seperti itu. Nah bisa, jadi banyak termasuk juga di pemerintahan ya. Sekarang juga ada yang calon pemimpin daerah itu bidan, kemudian juga kepala-kepala puskesmas juga bidan, atau mungkin dalam hal lainnya juga, dan termasuk bisnis juga itu bisa dilaksanakan oleh bidan. Jadi bidan itu sebetulnya ya wonder woman ya, segala macam bisa gitu. Nah itu jadi mungkin kelebihannya, sedangkan kalau D3 itu enggak luas ya prospeknya, karena itu dibatasi oleh kompetensi yang dia miliki gitu. Itu dari S1 Kebidanan dan Profesi. Kalau dari prodi kesehatan masyarakat, kebetulan kalau di STIKU ini kan prodi kesehatan masyarakat ada jenjang S1 ya, dan alhamdulillah sudah ada jenjang S2-nya, sudah berjalan ya, tahun kedua untuk saat ini. Nah untuk kesehatan masyarakat sendiri ini adalah program studi yang lingkup keilmuannya multidisiplin ilmu. Jadi kita belajar sains dan sosial gitu ya, karena sasaran kita adalah masyarakat. Orientasi kita itu adalah kesehatan berbasis masyarakat, sehingga memang kita itu tidak berbicara individual, tapi berbicara community. Oleh karena itu apa yang kita pelajari di dalam pembelajaran program studi kesehatan masyarakat itu bagaimana juga kita memanage masyarakat kesehatan dari aspek untuk kesehatan lingkungannya, baik itu dari sisi pencegahan penyakit menular maupun tidak penyakit menular dan tidak menular. Lalu juga kita berbicara gizi masyarakat, berbicara juga dengan kesehatan reproduksi di masyarakat gitu ya. Lalu kita juga belajar bagaimana menganalisis sebuah data kesehatan di masyarakat gitu ya. Itu dan juga beberapa hal yang lain ya, tentang manajemen pelayanan kesehatan dan sebagainya. Itu lingkup apa yang kita pelajari di program studi Kesmas. Adapun kelebihan program studi Kesmas di STIKU ini sejauh ini itu masih di aspek kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan. Nah, ini yang sudah berjalan seperti itu. Alhamdulillah beberapa alumni kita juga sudah banyak yang memang bekerja di instansi pemerintah maupun non pemerintah. Walaupun memang kita baru 3 angkatan alumni yang reguler, dan non reguler itu tentu sudah banyak gitu ya. Prospek kerjanya itu juga luas ya. Kita tidak hanya di instansi pemerintah tapi non pemerintah, karena profil seorang Kesmas itu miracle. Apa itu miracle? Bapak Ibu tahu miracle apa? Keajaiban, bukan Bu? Ya, Bapak tahu kan? Nah itu keajaiban. Kesmas adalah miracle. Jadi M-nya itu manager, I-nya itu innovator ya, R-nya researcher, A-nya itu apprenticer, C-nya itu komunitarian, L-nya leadership, dan E-nya educator. Ya, jadi itu profil seorang Kesmas yang mana ketika lulus itu harus ada di dalam diri seorang lulusan Kesmas. Oleh karena itu nanti kerjanya itu bisa, kalau berbicara tempat kerja gitu ya, puskesmas bisa, seorang promotor kesehatan, penyuluh kesehatan bisa gitu ya.
di perusahaan juga bisa, di bagian kesehatan keselamatan kerja, di bagian manajemen kesehatannya di instansi swasta maupun di puskesmas, rumah sakit, lalu bisa juga di NGO atau LSM berbasis nasional, lokal maupun internasional. Itu juga ada beberapa alumni kami yang sudah bekerja ya, karena NGO juga banyak yang bergerak di dalam bidang kesehatan. Lalu juga ada juga yang memang mengembangkan entrepreneur juga bisa ya, dan juga ada dalam bidang fokus dalam penelitian, karena kita juga mengasah lulusan menjadi seorang researcher ya, itu juga. Dan mungkin ada juga yang fokus dalam pemberdayaan masyarakat ya. Jadi sebetulnya lingkup kerjanya juga luas ya, insya Allah. Dan Keswas ini baik itu S2-nya, nah S2-nya ini juga banyak juga yang bisa menjadi tenaga pendidik dan bisa juga menjadi kepala puskes ya, dan sebagainya. Wah, ini saya sudah mendengarkan dua program studi, dua dosen program studi ya, S1 Kebidanan dan Profesi beserta S1 Kesehatan Masyarakat dan mewakili S2 Kesehatan Masyarakat Stikes Kuningan gitu, seperti itu. Saya juga berbicara mewakili program studi S1 Keperawatan dan program Profesinas, yang dimana program S1 Keperawatan ini kalau kita lihat jenjang pendidikannya itu selama 4 tahun atau 8 semester. Tetapi di sini dari tentunya kurikulum AIPNI gitu ya, tidak hanya S1 keperawatan saja, tetapi harus melanjutkan ke program Profesinas untuk menuju perawat yang profesional, yang tentunya program Profesinas ini dilaksanakan selama 2 semester atau 1 tahun, yang tentunya di mana di dalam program Profesinas ini yang menentukan apakah perawat tersebut menjadi perawat profesional atau tidak, yang dibuktikan dengan tentunya STR, surat tanda registrasi, yang di mana mereka sudah mengikuti uji kompetensi nasional dan mendapatkan nilai kompeten. Nah, ini tentunya menjadi PR buat kami di program studi S1 Keperawatan dan program Profesinas, bagaimana menghantarkan mahasiswa-mahasiswa perawat ini menuju mahasiswa-mahasiswa yang profesional dan nanti lulus dengan kompeten dan mendapatkan label perawat-perawat profesional yang tentunya akan melayani di masyarakat. Bahwa kondisi dan situasi seperti saat ini, COVID-19 ini, mereka menjadi garda terdepan mungkin untuk melayani masyarakat-masyarakat yang tentunya mempunyai gejala-gejala atau mengidap COVID-19 yang sudah dinyatakan positif dan lain sebagainya. Dan perawat juga saya kira ini tidak hanya jenjang pendidikan S1 dan program Profesinas, sama mungkin dengan kebidanan dan kesehatan masyarakat. Perawat juga sudah banyak yang mengenyam pendidikan magister keperawatan, bahkan yang sudah melanjutkan ke doktoral S3-nya, dan bahkan banyak perawat-perawat yang sudah menjadi guru besar. Nah, ini mungkin prospek ke depan terkait dengan keperawatan. Untuk prospek di Stikes Kuningan sendiri, bahwa mahasiswa keperawatan itu lulusannya sudah banyak yang bekerja baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas dan di tempat-tempat kerja yang lainnya yang ada kaitannya dengan kesehatan. Karena saya juga sering mendata mahasiswa-mahasiswa lulusan itu, ketika kita hubungi bahwa mereka sudah istilahnya menjadi orang-orang yang sukses, di mana mereka itu sudah bekerja di pegawai negeri sipil, di rumah sakit swasta, di puskesmas dan lain sebagainya. Dan saya kira tidak usah khawatir, karena contoh hal kecil saja di rumah sakit itu hampir setiap ruangan itu ada perawat, yang tentunya ini prospek ke depan, tentunya perawat menjadi istilahnya keinginan seseorang untuk menjadi perawat, karena lahan-lahan kerjanya itu luas ya. Lahan kerjanya luas, setiap ruangan ada gitu ya, ada perawatnya ya. Baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, setiap ruangan ada, yang ini menjadi lahan kerja bagi perawat yang tentunya mengaplikasikan ilmunya. Karena perawat ini memang untuk melayani masyarakat, Bu, ini tidak hanya dari segi aspek biologis saja gitu. Karena perawat itu biologisnya harus dilayani, psikologisnya harus dilayani, sosialnya harus dilayani, bahkan spiritualnya juga harus dilayani. Jadi secara keseluruhan bio, psiko, sosial, spiritual. Oleh karena itu, kami dari program studi S1 Keperawatan dan program Profesinas harus mendidik
mahasiswa itu tidak hanya dari satu aspek, tetapi dari keseluruhan, sehingga pada saat mereka sudah menjadi lulusan, bahkan sudah bekerja, bisa melayani pasien-pasien atau orang-orang yang membutuhkan pelayanan itu dari seluruh aspek, yang tentunya mengedepankan asuhan keperawatan, sama seperti hanya di kebidanan, asuhan kebidanan. Nah, itu barangkali dari keperawatan. Tentunya ini semuanya silahkan dikembalikan kepada adik-adik semuanya, kepada teman-teman semuanya, kepada orang tua semuanya. Tentunya mau masuk ke kesehatan masyarakat, mau masuk ke kebidanan, mau masuk ke keperawatan, apapun itu jurusannya, tentunya kami mengharapkan kuliah di Stikes Kuningan. Sebutkan 3 kata Stikes Kuningan. Aman, nyaman, dekat. Nah, Harmonis, inspiratif, dan berkah. Hijau, homey, ceria. ya, sip.